Halo, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Feni Kobat dengan NIM 220106051, kelas B UAS Kimia Analitik. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu titrasi pengendapan. A. Pengertian titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan berdasarkan pembentukan endapan atau kekeruhan. Titrasi pengendapan merupakan cara titrasi yang didasarkan pada terbentuknya endapan selama proses titrasi. Titrasi pengendapan adalah salah satu golongan titrasi di mana hasil reaksi titrasinya merupakan endapan atau garam yang sukar larut. B. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah suatu reaksi endapan di dalam larutan atau padatan lain selama reaksi kimia. Endapan merupakan zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Endapan dapat terbentuk apabila konsentrasi senyawa melebihi kelarutan. Proses pengendapan dapat terjadi pada proses kelarutan dari zat terlarut. C. Titrasi pengendapan argentometri. Jenis-jenis argentometri berdasarkan indikator dan titrasi. Yang pertama, metode Morse, yang kedua metode Force, yang ketiga metode Canvas. Yang pertama, metode Morse biasanya digunakan untuk analisis ion klorida, bromida, dan ion cyanida dalam larutan. Titik akhir titrasi yaitu endapan merah kecoklatan dari AgCrO4. Prinsip kerja titrasi. Ion halida dalam larutan titrasi dengan larutan standar AgNO3 membentuk endapan putih Ag. Setelah semua halida bereaksi, kelebihan AgNO3 akan mentitrasi indikator K2 CrO4 membentuk endapan AgCrO4 berwarna merah kecoklatan. Yang kedua, metode Force. Metode Force menggunakan NH4SC atau KSCN sebagai titrat dan larutan Fe3+ sebagai indikator. Sampai dengan titik ekuvalen harus terjadi reaksi antara titrat dan Ag membentuk endapan putih. Konsentrasi indikator dalam titrasi Force juga tidak boleh sembarang karena titrat bereaksi dengan titrat maupun dengan indikator sehingga kedua reaksi itu saling mempengaruhi. Penerapan terpenting cara Force ialah untuk penentuan tidak langsung ion-ion halogen, perak, nitrat standar berlebih yang diketahui jumlahnya ditambahkan sebagai contoh dan kelebihannya ditentukan dengan titrasi kembali dengan tiosinat baku. Keadaan larutan yang harus asam sebagai syarat titrasi Force merupakan keuntungan dibandingkan dengan cara-cara lain penentuan ion halogen. Karena ion-ion karbonat, oksalat, dan arsenat tidak menanggung sebab garamnya larut dalam keadaan asam. Yang ketiga, metode Fans. Dalam titrasi Fans digunakan indikator adsorpsi. Indikator adsorpsi ialah zat yang dapat diserap pada permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Penyerapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekuvalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH. Cara kerja indikator adsorpsi ialah sebagai berikut. Indikator ini ialah asam lemah atau basa lemah. Organik yang dapat membentuk endapan dengan ion perak, misalnya fluoresen, yang dapat digunakan dalam titrasi ion klorida. Dalam larutan fluoresen akan mengion. Yang berikut D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan yaitu 1. Temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Yang kedua, sifat alami pelarut. Garam organik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol
atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat bentuk. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam kelarutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NH4OH dibandingkan dan kita melarutkan dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis yaitu OH+, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Yang keempat, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemak dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. 5. Pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemak dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. 6. Pengaruh ini kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks